Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo listeners, balik lagi sama gue Deva Mahendra di podcast I Can Hear You. Dan ini adalah episode ketiga setelah dua episode sebelumnya berhasil terbit nih. Dan hari ini ada kiriman cerita lagi, sama dari Jakarta Timur juga seperti episode kedua kemarin, tapi ini beda dari teman gue juga. Judulnya, keren nih judulnya. Wulan, Misteri di Balik Senyum Indah. Assalamualaikum. Halo podcast I Can Hear You. Kenalin nama gue, sebut saja Dimas dari Jakarta Timur. Gue mau sedikit cerita pengalaman gue yang cukup bikin gue merinding pas gue masih SMK dulu, dan semua berubah jadi online kayak sekarang. For your info, gue ini dulunya adalah Dewan Ambalan di SMK gue di Jakarta. Kalau kalian tahu, Dewan Ambalan ini adalah pengurus gerakan pramuka tingkat penegak atau SMA. Ciri khasnya kita pakai tali kur warna kuning. Jadi waktu itu ambalan gue dapat undangan di salah satu sekolah. Tolong nama sekolahnya disamarin, yaitu SMA X di Jakarta, buat agenda LATGAP atau latihan gabungan yang biasa diadakan setiap bulan oleh Dewan Kerja Ranting atau DKR yang ada di kecamatan. Nah, biasanya LATGAP ini emang jadi ajang ketemunya ambalan-ambalan di ranting gue. Hari itu kebetulan gue gak turun ke LATGAP-nya langsung karena udah regenerasi sama angkatan bawah gue. So, gue sebagai senior tugasnya nganter dan mantau apakah acara berjalan lancar dan apakah adik kelas gue mengikuti acara dengan baik. Nah, acara LATGAP hari itu fan-fan aja dari pagi sampai pada asar. Tapi setelah jam 5 sorean ke atas, gue mulai merasa ada yang aneh. Pas itu ambalan gue lagi rapi-rapi barang. Kita mau pulang. Tiba-tiba adik kelas gue, sebut saja Nanda, manggil gue. "Kadim," katanya. "Iya," jawab gue singkat. "Lihat Wulan gak?" tanya Nanda. "Enggak, mungkin lagi kamar mandi kali," jawab gue. Akhirnya Nanda ngangguk dan kembali ke tempat dia tadi naruh tas. Wulan ini adalah salah satu anggota kita. Dari gelagatnya, Wulan ini anaknya memang pendiam, gak banyak omong, tapi kerjanya cepat dan semuanya beres tanpa ada yang kelewat. Tapi dari banyak cerita yang gue dengar, Wulan ini punya kemampuan aneh. Entah dia tiba-tiba ngobrol sendiri atau bisa ketawa sendiri. Singkat cerita, hari itu mulai gelap. Azan maghrib berkumandang dari segala penjuru. Gue mastiin lagi apakah semua anggota kita komplit ataukah kurang. Soalnya teman-teman gue yang lain udah pada pulang. Jadi, gue yang otomatis harus bertanggung jawab atas adik-adik kelas gue sebagai senior. Gue barisin adik-adik kelas gue. Kita siap-siap mau pulang. Setelah azan selesai, kita berdoa dalam bentuk barisan yang sudah melingkar dan ada gue di tengah mereka. Setelah berdoa pulang, kami semua bubar. Semua anak pamitan sama gue. Tapi ada yang kurang gitu. Cuma gue gak tahu itu apa. Akhirnya gue coba mastiin lagi apa yang kurang, dan ternyata bener. Dari tadi gue gak lihat Wulan sama sekali. Dia emang suka tiba-tiba hilang. Entah jalan-jalan kemana, terus nanti balik lagi. Tapi kalau dia gak balik lagi ya, semenjak Nanda nanya gue tadi sampai sekarang. Gue lihat sekeliling, guna mastiin apakah masih ada di kelas gue di sekitar situ yang belum pulang. Ternyata ada Nanda sama Atar yang rupanya nyari Wulan juga. Gue nyamperin mereka. Sekedar basa-basi aja nanya kenapa belum pulang. "Kalian belum pulang?" tanya gue. "Iya kak," jawab Atar. "Kita lagi nyari Wulan kak. HP-nya ditelepon dari tadi gak diangkat. Saya WA juga tadi cek ke 1," jelas Nanda. Feeling gue makin gak enak. Hati kecil gue berbisik untuk coba cek ke dalam sekolah tadi.
Bahkan sampai ke tempat tadi kita naruh tas. Gue ngajak Nanda sama Atar buat nemenin. Bukan karena gue takut, tapi antisipasi aja kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Gue positive thinking. Mungkin Wulan sholat maghrib di dalam. Tapi setelah gue cek musola, semua udah kosong. Gue akhirnya berusaha nyari di selasar-selasar kelas. Di antara semua kelas, lampunya dinyalain kecuali satu kelas di lantai 2 yang letaknya di pojok. Gue penasaran sama kelas yang gelap itu. Sebenarnya nggak gelap, cuma lampunya remang kayak mau putus. Akhirnya gue naik sama Atar dan Nanda ke atas. Tapi gue mau mastiin dulu kelas yang lain. Jadi kita mencar. Gue lurus, Atar ke kanan, Nanda ke kiri. Setelah 10 menit nyari, tiba-tiba gue dengar suara seperti orang lagi nyinden. Tapi suaranya samar-samar. Gue coba cari tahu dong di mana asal suara itu. Gak lama, gue lihat Nanda dengan seragam pramuka yang udah lecek dan hijabnya yang udah keluar dari baju berlari ke arah gue dengan mata sembab habis nangis. Gue makin merasa ada yang janggal. Karena kalau Nanda begini, biasanya ada sesuatu yang bikin dia terkejut dan dia gak bisa nyangka. Gue mutusin buat nelfon Atar dan ketemu di tangga tadi. Rupanya Nanda nyari sampai ke kelas yang lampunya remang itu. Sembari gue ingat, itu ternyata kelas yang ambalan gue pakai buat naruh tas tadi pas latgab. Dan suara sinden tadi tiba-tiba terdengar lagi, walau tadi sempat hilang. Suaranya makin kedengar saat gue jalan ke arah kelas itu. Makin jelas, makin nyata. Dan ternyata di dalam ada Wulan lagi nari sambil nembang kayak sinden gitu dengan muka pucat dan bibir berdarah. Seragamnya lecek, hijabnya udah gak beraturan, tatapan matanya kosong, lalu pupil matanya naik ke atas hingga matanya putih semua. Kita masuk buat nyadarin Wulan. Setelah kita masuk, tiba-tiba pintu kelas itu tertutup sendiri. Atar berusaha buka tapi kayak ada yang ngunci dari luar. Gue cuma bisa istighfar dan baca semua hafalan surat gue. Wulan tertawa kencang, suaranya parau dan mulai bicara bahasa yang kemungkinan bahasa Jawa yang gue gak ngerti artinya apa. Wajah cantik namun pucat Wulan menampilkan senyum yang cukup mengerikan. Dia menghampiri kami bertiga. Gue masih komat-kamit baca ayat kursi dan surat Yasin. Nanda masih nangis di belakang gue, sementara Atar masih berusaha untuk buka pintu. Wulan masih senyum, namun pupil matanya udah balik lagi. Tapi di sini dia masih kayak orang kerasukan. Gue akhirnya mengencangkan bacaan ayat kursi gue dan membuat Wulan jatuh tersungkur sambil berteriak histeris. Mungkin karena teriakan Wulan, dari luar seperti ada yang datang dan berusaha membantu kami. Gue memberanikan diri untuk maju, mendekat ke arah Wulan dan bertanya pada sosok gaib yang masuk ke dalam tubuhnya. Jujur, gue sama sekali gak ngerti soal ruqyah. Tapi gue inget, kata ustadz gue ada bacaan buat ruqyah. Cuma saat itu gue lupa, karena saking paniknya. Sambil terus yakin, gue baca ayat kursi dan sambil berusaha ngajak ngomong. Ternyata Wulan dirasuki sama jin yang dikirim sama musuh bokapnya di kantor. Singkat cerita, Wulan udah sadar dan orang yang mau bantu kita tadi berhasil dobrak pintu kelasnya. Kita turun dan berusaha nenangin Wulan. Wulan nangis sesenggukan dan bercerita apa yang terjadi. Semenjak saat itu gue janji sama diri gue sendiri buat ngejaga orang terdekat gue. Teman-teman angkatan gue pada nanya perihal kejadian itu, tapi gue milih untuk nutupin dan gak cerita
karena gue yakin banyak yang gak percaya. Gue beralibi aja udah pulang sebelum kejadian. So, sekian dulu cerita dari gue ya. Maaf kalau terlalu panjang dan bahasanya random plus berantakan. Sukses terus buat kalian. Sekali lagi makasih ya. Wassalamualaikum. Gila ini cerita. Anjir, ini beneran sih ini cerita yang cukup mengerikan ya menurut gue ya. Gila, gue kebayang banget kalau misalkan ini terjadi sama gue sendiri gitu. GG banget nih cerita sumpah. Bayangin lu, gila dia nari sambil nembang. Nembangnya kayak sinden yang sumpah, aduh serem banget anjir. Sumpah. Oke, buat episode ketiga ini dia ya teman-teman. Cukup mengerikan menurut gua dan ya gue yang ngebayanginnya aja ngeri banget anjir. Sempet serem, sangat mengerikan menurut gue yang ngebayangin aja. Gue cuma ngebayangin bukan ngalaminnya merinding loh. Oke, listeners, terima kasih sudah mendengarkan episode ketiga ini. Sekali lagi gue mau ngingetin sama kalian untuk kalau kalian mau berpartisipasi dalam podcast kita, kalau kalian mau cerita, mau ngirim cerita horor kalian dan kita bacain, kalian bisa langsung kirim cerita kalian di email icanhearyou.podcast@gmail.com ya. Nanti kalian sertain nama kalian dengan subjek hashtag pengalaman mistis. Sertakan nama kalian dan domisili kalian, dan ceritakan semua cerita horor, dan ceritakan cerita horor yang menurut kalian sangat mendebarkan. So, itu dia dari gua, Dava Mahendra. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.